Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu, peserta Diklat Nasional Asesmen Kurikulum Merdeka yang berbahagia. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai asesmen diagnostik yang mana telah kita bahas sebelumnya gambaran dari asesmen diagnostik tersebut. Kita akan membahas mengenai pengertian, lalu jenis-jenis asesmen diagnostik, selanjutnya kriteria dan langkah-langkah pelaksanaan dalam asesmen diagnostik, serta contoh-contoh asesmen diagnostik dalam kurikulum. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, asesmen diagnostik di sini bisa dikatakan sebagai sebuah penilaian yang dilakukan sebelum proses pembelajaran untuk mengetahui apa-apa yang dimiliki oleh peserta didik, baik dari sisi non-kognitifnya maupun dari sisi kognitifnya. Karena bisa jadi peserta didik yang hadir di kelas kita adalah peserta didik yang belum kita pahami betul bagaimana karakteristik belajarnya. Bisa jadi juga peserta didik ini adalah siswa kelas 1 seperti itu ya, yang tahun sebelumnya belum bersekolah di sekolah kita, sehingga kita masih benar-benar masih meraba bagaimana karakteristik belajarnya, bagaimana kesejahteraan sosial emosionalnya, apa yang melatar belakangi motivasi dalam belajarnya dan lain sebagainya. Maka dari itu, di sini kita akan melakukan sebuah asesmen untuk mengetahui bagaimana profil dari para peserta didik kita tersebut. Apa itu asesmen diagnostik? Merupakan asesmen yang dilakukan secara spesifik, baik waktunya, lalu kekhasannya tidak terpaut oleh nilai gitu ya, hasil akhir dan sebagainya. Mengidentifikasi pada kemampuan apa yang dimiliki oleh peserta didik, sampai batas mana pemahaman dia akan materi pelajaran, sebatas mana kemampuan dalam menyampaikan apa-apa yang telah dipahaminya, kekuatannya apa, kelemahannya apa dalam proses kegiatan mengajar yang kita sajikan. Selanjutnya, setelah kita mampu mengidentifikasi, memang ini akan membutuhkan waktu Bapak dan Ibu sekalian, pastinya karena kita meluangkan waktu untuk menemukan apa-apa yang ada dalam diri peserta didik seperti itu ya. Tetapi ini tidak menjadi sebuah, kalau gitu tentu akan menyita waktu dong, seperti itu ya. Ini tentu akan bermanfaat bagi kita karena ketika kita telah memahami kondisi anak ini di awal, maka akan mudah nantinya ketika si anak ini mengalami kesulitan dalam belajar. Akan mudah kita memberi gambaran solusi ketika si anak ini mungkin ada terkendala baik dalam bersosialnya, dalam kognitif ataupun non kognitifnya, sehingga kita menjadi lebih paham anak-anak didik kita, dan ini tentu akan sangat bermanfaat sekali bagi kita, bermanfaat juga bagi siswa karena dia mengalami sebuah keadaan ketika gurunya itu paham tentang dia. Oh iya Bapak kok mengerti ya, saya itu pengennya begini. Si ibu ini benar-benar memperhatikan saya ketika belajar sehingga saya yang kesulitan pun dapat mengatasi kesulitan saya berkat strategi yang digunakan oleh ibu guru. Nah, ini tentu tidak serta-merta bisa kita tempuh, bisa kita tebak strategi-strategi apa yang diminati oleh peserta didik jika kita belum mengidentifikasinya. Sehingga guru dapat merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan kondisi serta karakteristik dari masing-masing siswanya. Penyusunan difokuskan pada tujuan.
lalu pada hal-hal yang ingin digali, fokus pada apa? Apakah gaya belajarnya? Kita tertarik nih ingin mempelajari gaya belajarnya, audio, visual gitu ya, audio visual, kinestetik, atau mungkin audio kinestetik, ada gabungan juga ya, atau visual kinestetik, dan bisa jadi campuran dari ketiga-tiganya, bisa jadi seperti itu. Ada siswa yang memiliki kecenderungan memiliki secara berimbang keseluruhan tipe belajar, atau kecerdasan majemuk, kecerdasan jamak, matematik intelijen, kecerdasan matematik, kecerdasan lingual gitu ya, berbahasa, ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan visual, kecerdasan musikal, dan banyak sekali hal-hal yang mungkin pada waktu selama ini kita tidak begitu peduli pada kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Padahal ketika kita fokuskan apa-apa yang telah ia miliki untuk bisa diaplikasikan, bisa ia tunjukkan di hadapan teman-temannya, sejatinya setiap anak itu istimewa ketika kita mampu menggali apa-apa yang dimilikinya, seperti itu. Lalu apa yang ingin kita gali? Kondisi sosial dari peserta didik, bagaimana lingkungan sosialnya, bagaimana latar belakang dari budaya di keluarganya, seperti itu ya. Kita mengenal juga mungkin dari hasil dialog ataupun pengamatan, mengetahui kondisi ekonomi dari keluarga yang tentu mempengaruhi motivasi ataupun cara siswa memperoleh kesempatan belajar yang berbeda dengan teman-temannya yang lebih mapan, seperti itu. Begitu juga dengan emosional, bagaimana mungkin si anak ini mengungkapkan apa yang diinginkannya, apakah dia mampu mengerem atau ingin langsung meledak-ledak saja di kelas gitu ya. Ada anak yang ingin selalu tampil, ada anak yang cenderung suka mengalah dan sebagainya. Di sana nanti kita dapat memfasilitasi mereka secara lebih maksimal karena kita memang mengetahui karakter dari masing-masing si anak tersebut. Bagaimana penerapannya? Ini nanti yang akan kita bisa laksanakan, ya, yaitu pertama tentu kita menyusun asesmen apa yang akan kita berikan kepada mereka. Kita akan mengkaji apa gitu ya. Kalau mengkaji kognitif berarti berupa butir-butir soal ataupun pertanyaan-pertanyaan singkat untuk menguji sebatas mana kemampuan mereka tentang kognitif. Jika non kognitif, maka seperti tadi bisa melalui survei jika itu memungkinkan si anak bisa menjawab gitu ya, melalui dialog atau soal-soal yang kita bacakan, atau melalui kuis, atau mungkin juga kita bisa bertanya dengan jawaban ya tidak pada mereka, dan banyak hal lain yang bertujuan untuk mengetahui apa sih yang ingin kita ketahui dari anak-anak didik tersebut. Lalu setelah kita penyusunan, maka itu kita laksanakan. Pelaksanaannya akan lebih maksimal ketika dilaksanakan sebelum memang kegiatan belajar mengajar kita mulai secara aktif, seperti itu ya. Ya di awal-awal semester lah bahasanya ya, di awal-awal tahun pelajaran, ketika mereka memang benar-benar berada di awal kelasnya yang baru, seperti itu. Tetapi apakah ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, misalnya ingin memperdalam dilaksanakan di saat pembelajaran? Itu bisa saja, karena nanti ketika dalam pembelajaran itu lebih kepada asesmen formatif ya, bagaimana melihat motivasi belajarnya, perkembangan belajarnya seperti apa, hal-hal yang bisa kita lihat selama proses pembelajaran itu nanti bisa menjadi bagian dari asesmen formatif. Selanjutnya kita melakukan refleksi, menganalisis hasil-hasil dari asesmen yang telah dilaksanakan. Si anak memiliki kemampuan seperti apa, kecenderungannya belajar yang bagaimana gitu ya, gaya belajarnya itu seperti apa, bersama dengan
sebagian besar atau sebagian kecil kecenderungan ia miliki, lalu minat-minat apa yang mereka harapkan dalam pembelajaran selanjutnya, kemampuan-kemampuan apa yang telah dimiliki dan lain sebagainya. Ini adalah modal kita untuk melakukan tindak lanjut. Yang mana dalam tindak lanjut ini adalah kita menyusun strategi pembelajaran, pendekatan dalam pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran mengacu pada yang dimunculkan siswa dalam asesmen tadi, sehingga hasil dari siswa itu sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk menyusun. Sebagus apapun strategi pembelajaran yang kita lakukan, jika memang tidak sesuai dengan karakteristik siswa, tidak sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, maka tidak akan maksimal. Karena mungkin bagus versinya kita seperti itu ya, tetapi ternyata murid belum sampai ke sana untuk menerima dan menangkap strategi yang kita sampaikan, sehingga itu tidak akan maksimal. Jadi yang akan maksimal adalah kita mengacu pada hasil observasi, hasil pengamatan dari peserta-peserta didik kita untuk menyusun strategi pembelajaran. Ini adalah contoh dari asesmen diagnostik yang non kognitif ya. Dia sebenarnya formatnya bebas saja, banyak contoh format-format yang bisa kita berikan, dan juga yang penting tujuannya adalah kita mengetahui bagaimana sih si anak ini belajarnya. Contoh pertanyaan-pertanyaan seperti ini: apakah kamu nyaman belajar di kelas? Gitu ya. Lalu kendala apa yang kamu hadapi saat belajar di rumah? Apakah orang tua selalu mengawasi? Lalu bagaimana pendapatmu tentang cara mengajar bapak dan ibu guru? Nah, seperti itu. Sama juga dengan pertanyaan di bawah, hanya ada tambahan, ceritakan secara singkat kondisi rumahmu sehari-hari, itu tambahannya ya. Atau apakah orang tua selalu mengawasi kegiatanmu saat di rumah? Nah, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini tentu kita mengharapkan si anak itu menjawab dengan sejujur mungkin, seperti itu ya, agar tidak bias informasi yang disampaikan dan informasi yang kita peroleh. Misalnya tentang kenyamanan, tentang kendala-kendala yang dihadapi, bagaimana cara kita meminta mereka menjawab dengan jujur dan menyampaikan ini untuk kebaikan mereka, seperti itu. Dan ini juga tidak menjadi basis penilaian, itu tidak. Ketika mereka menjawab jujur, maka insya Allah kita bisa memberikan sesuatu yang tepat pada mereka. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan hal itu kepada anak-anak agar mereka menjawab secara objektif, secara otentik, apa-apa yang ada dalam diri mereka, dan mereka merasa aman walaupun mungkin curhat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Misalnya mungkin orang tuanya tidak pernah mengawasi dan sebagainya, mereka merasa aman jawabannya itu tidak akan bocor ke kawan-kawannya yang menyebabkan mungkin adanya diejek dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan suasana seperti itu agar jawaban dari anak-anak itu mampu menjadi info yang tepat bagi kita. Ini adalah contoh asesmen yang sederhana ya, bisa dengan dialog, bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita bacakan saja, mereka tinggal menjawab, atau kita bagikan lembar-lembar kertas kepada mereka. Misalnya ada nama, kelas gitu ya, asal sekolah, mungkin kita mau tambahkan keterangan lain, usiakah atau apa, seperti itu. Bapak dan Ibu, ini juga ada contoh instrumen tes gaya belajar seperti itu ya. Bagaimana kita bisa melihat nantinya setelah siswa menjawab instrumen ini, kita bisa menyimpulkan oh mereka dominan pada visual atau auditory atau kinestetik. Ini ada beberapa contoh instrumen tes gaya belajar yang bisa kita rancang dan juga bisa kita sajikan dalam bentuk instrumen yang bisa dibagikan kepada peserta didik. Atau ini adalah contoh instrumen tes untuk mengetahui kecerdasan multiple intelligence, seperti itu ya. Mengungkapkan sesuatu secara lisan atau tulisan, menyukai berbagai macam jenis nada, gambar dan sebagainya. Nah, di sini
Dari hasil jawaban siswa nanti kita bisa mengetahui, oh siswa ini cenderung kecerdasannya adalah matematis atau verbal atau linguistik atau musikalisasi seperti itu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu pelajari lebih dalam ketika nanti ada pelatihan yang dilaksanakan oleh guru secara reguler, yaitu pelatihan gaya belajar ataupun pelatihan kecerdasan multiple intelligence yang saya ampu. Di sana ada pelatihan yang dilaksanakan oleh guru secara rutin per bulannya. Ini contoh instrumennya ya Bapak Ibu. Bisa kita gunakan contoh-contoh instrumen ini untuk melihat bagaimana kondisi dari peserta didik kita. Lalu asesmen diagnostik yang kedua adalah kognitif. Bagaimana kita mengetahui siswa kita gitu ya. Secara kecerdasannya itu seperti apa sih anak-anak kita? Nah, pada asesmen ini maka tentulah berbasis pada soal-soal ya, soal-soal mengenai pelajaran-pelajaran yang memang akan ingin kita ketahui sebatas mana tingkat kemampuannya. Karena bisa jadi ada anak di kelas 5 kemampuannya mungkin masih seperti anak kelas 4 atau kelas 3 seperti itu ya. Kita akan mengetahui ketika mengadakan asesmen ini. Lakukan diagnosa terhadap hasil asesmen. Lalu ini misalnya soalnya sudah ada gitu ya. Berdasarkan hasil diagnosa bagi siswa itu dapat dibagikan menjadi beberapa kelompok. Misalnya ada siswa di atas rata-rata, pasti ya. Siswa dengan rata-rata kelas. Ada juga kita menemukan siswa itu kemampuannya 1 semester di bawah rata-rata. Atau mungkin 2 semester di bawah rata-rata. Itu ada saja kita menemukan siswa yang seperti itu. Lalu itu adalah yang akan kita temukan dalam merancang asesmen kognitif. Sedangkan merancang soalnya seperti apa? Ini contoh gambaran dalam merancang soal kognitif. 20%, ini seandainya soalnya 10, maka seperti ini. 2 soal itu sesuai kelasnya. Misalnya sekarang kelas 5, maka 2 soal itu soal kelas 5 gitu ya. Lalu 6 soal itu dengan topik 1 kelas di bawah. Berarti soal-soal kelas 4. Lalu 2 soal dengan topik 2 kelas di bawahnya lagi, tapi yang semester 2. Berarti ada 2 soal kelas 5, ada 6 soal kelas 4, dan 2 soal kelas 3 semester 2. Ini persentasenya. Jika Bapak Ibu ingin membuat soal sebanyak 20, maka 20% dari 20 berarti 4 ya, 4 soal. Di sini mungkin di sini 12 soal, di sini 4 soal lagi. Persentasenya seperti itu. Untuk mengetahui di batas mana sih siswa ini memahami pembelajaran. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini contoh nama anak dan hasilnya. Ini kelas di bawahnya yang 2 semester. Tadi ya, berarti ini yang kelas 3. Ini kelas di bawahnya yang 1 tahun, pas di bawahnya. Ini yang kelas 4. Ini kelas yang sekarang. Ini hanya contoh saja ya, untuk memudahkan kodenya, itu memudahkan kita. Ini kelas yang sekarang, ini kelas yang di bawahnya, dan ini kelas yang 2 tahun di bawahnya. Ini soalnya 2 soal kelas 3, 6 soal sampai sini kelas 4, 2 soal kelas 5. Kita lihat Sinisa. Ini soal benar, ini jawaban salah. Dari sini terlihat Sinisa hanya benar 2 soal, dan itu pun soal di kelas 3. Berarti nilainya 2. Si Wayan nilainya 8. Ini ya. Si Marta kelas 3, dia jawabannya benar semua. Kelas 4 dia hanya benar 3, dan kelas 5 dia tidak benar sama sekali. Nilainya. Tindak lanjutnya seperti apa? Untuk Sinisa, di sini tertera titip ke kelas bawah. Nah, ini bisa kita maknai bukan anak ini menjadi tidak jadi naik kelas seperti itu ya. Atau kita menghubungi gurunya lalu kita titipkan, tidak harus selalu seperti itu. Tapi kita bisa mengatur strategi bagaimana kita bisa menghadirkan orang tua siswa. Ya, ini ada
gambaran solusi pada anak yang benar-benar kemampuannya ini masih kayak anak kelas 3 gitu ya. Baik mungkin di tes matematik ya begitu, pas bahasa begitu, pas mapel yang lain juga begitu. Misalnya seperti itu, maka hanya 20% dia mampu menjawab misalnya, maka kita bisa menghadirkan orang tua ke sekolah, lalu di jam mungkin jam mau menjelang pulang atau jam istirahat atau jam yang lain, si anak belajar didampingi oleh orang tuanya. Harapannya adalah agar mendapatkan waktu yang lebih banyak lagi dalam si anak ini belajar. Guru juga membimbing, tapi selain guru yang membimbing, dibantu dengan orang tua, kita kolaborasi dengan orang tua, kita sampaikan kemampuan si anak di awal pembelajaran ini masih seperti ini, misalnya membaca gitu ya, misal menulis, dan kemampuan yang lainnya. Sehingga harapannya si Nisa ini nantinya dapat meningkatkan kemampuan membaca atau menulisnya, sehingga menjadi agak naik lah levelnya, mungkin seperti kemampuan anak-anak kelas 4 minimal seperti itu. Karena dengan bantuan orang tua dan kerjasama dengan orang tua, maka semakin mudah kita memberikan bantuan tambahan dan motivasi kepada siswa. Mungkin siswa termotivasi, wah aku tidak mau lagi kalau mama harus datang terus ke kelas gitu ya, aku harus lebih rajin dalam belajar, harus bisa, dan motivasi-motivasi yang lain ya, yang harapannya akan meningkatkan kemampuan si peserta didik. Bagaimana dengan Marta yang memiliki kemampuan sebanyak 5 yang benar, dan itu adalah soal-soal yang kelas di bawahnya, maka untuk si Marta diberikan bimbingan tambahan. Bagaimana guru membimbing secara lebih intensif, misalnya tidak harus menghadirkan orang tuanya gitu ya, tetapi bimbingan yang intensif, bisa berbantuan dengan teman sebayanya dan sebagainya. Agar apa? Agar lebih siap untuk berada dan menerima materi-materi yang akan disampaikan di kelas 5. Seperti itu, ada bimbingan tambahan dari guru. Selanjutnya untuk yang lain, misalnya nilai 6, 7, 8 dan seterusnya, berarti telah mampu memahami hampir sebagian besar dari nilai-nilai dari materi-materi yang diajarkan dalam asesmen kognitifnya. Untuk soal juga tidak perlu kita buat yang paling sulit atau yang paling mudah. Kitalah yang bisa merancang kira-kira materi apa yang urgen, yang memang sedang-sedang, yang bisa disajikan untuk pembuatan soal. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dalam asesmen diagnostik ini tidak ada bentuk bakunya, tidak ada bentuk yang harus seperti ini gitu ya. Pelaksanaannya juga harus selama ini dan sebagainya, fleksibel sekali, karena tujuannya memang kita mengenal siswa lebih baik. Jika sekali asesmen saja mungkin kita telah mampu menyerap informasi, ya mungkin kita tidak perlu sering-sering melanjutkan asesmen begitu ya. Tetapi jika mungkin satu belum terlihat betul, mungkin kita tambahkan dengan pengamatan. Belum muncul juga, kita ajak siswa dialog seperti itu ya. Belum terlihat juga, bagaimana kita bisa mengambil informasi dari orang lain tentang diri siswa. Jadi yang penting apa? Tahapan-tahapan yang dipilih tadi itu diperlakukan sesuai dengan pelaksanaannya. Juga tujuan utama memahami sisi siswa sebelum belajar, siswi, kesiapan peserta didik, tujuan utamanya adalah itu dapat tercapai. Lalu mungkin dalam asesmen yang dilaksanakan ada aspek-aspek apa yang ingin dinilai pada jenjang sekolah apa, ini siswa pada kelas berapa siswa berada, mapel apa, lalu alat-alat apa yang digunakan dalam asesmen. Ini adalah bagian dari semacam identitas ya, identitas dalam sebuah asesmen yang bisa kita lakukan untuk para peserta didik kita. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia mengenai asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif pada pertemuan yang kedua ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.